Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kekuatan dahsyat melampaui ruang tanpa batas dan tiba-tiba mendarat di sebuah planet. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Sebuah bola hitam muncul di gang belakang. Seorang lelaki tua bungkuk menoleh untuk melihat bola hitam dan berkata, "Robot, ini wilayah manusia. Apa tujuan pikiran sadarmu berada di sini?" Ada sesuatu yang terjadi. Bola hitam itu melayang di udara. Ruang di sekitarnya sangat tidak stabil. Secara samar-samar, permintaan itu terdengar. "Aku memintamu untuk menghabisi seorang pemuda. Apakah dia kuat?" tanya lelaki tua bungkuk itu. "Manusia Loveng," kata bola hitam itu. Lelaki tua bungkuk itu mengangguk. "Aku kenal pemuda itu. Ketika dia baru saja kembali dari samudra semesta, berita tentangnya tersebar luas dan dicari-cari. Tidak heran kamu ada di sini. Kalian ras robot, serangga, dan iblis semuanya mengejarnya. Katakan padaku di mana dia sekarang." "Sekolah Dewa Leluhur, Pulau Baunia," kata bola hitam itu. Lelaki tua itu tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Matanya terfokus pada sinar hitam yang berkedip samar. "Aku tidak peduli dengan pendiri dojo kapak besar. Aku senang menghabisi pemuda itu untukmu. Tetapi jika dia berada di halaman inti sekolah Dewa Leluhur, memintaku untuk menghabisi salah satu kandidat mereka saat dia berada di halaman sekolah Dewa Leluhur adalah misi bunuh diri. Ku dengar sekolah Dewa Leluhur telah memberinya barang-barang berharga yang menunjukkan betapa mereka menghargainya. Aku pernah menolongmu sebelumnya." Bola hitam itu mengirimkan suaranya dari jauh. "Kali ini kita bisa mengakhirinya." Orang tua bungkuk itu menjawab dengan suara seraknya. "Baiklah, aku pegang kata-katamu. Ceritakan semua detail yang kau ketahui tentang dia." Kekuatan tubuh Dewa Kesatria tingkat atas mungkin sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang langka, dan dia memiliki teknik bakat untuk membagi tubuh, kata bola hitam itu. "Hanya memusnahkan salah satu tubuh dewanya tidak ada gunanya. Kamu perlu menembus jiwa dan membawa semua tubuh dewanya pada kehancuran total. Atau kamu dapat menggunakan kendali jiwa, namun kesulitan menggunakan kendali jiwa jelas jauh lebih tinggi. Stone, jika kamu tidak dapat berhasil, maka tidak ada makhluk hebat lain di alam semesta asli ini yang dapat melakukannya." "Baiklah, aku akan berangkat sekarang," kata lelaki tua itu. "Aku tahu kalian semua pasti sudah tidak sabar menunggu. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik," jawab bola hitam itu. Keduanya menghilang bersamaan. Getaran kecil mengguncang ruang di sekitarnya. Lalu semuanya kembali normal. Manusia biasa di kota ini sama sekali tidak menyadari semua yang baru saja terjadi. Sementara itu, di Pulau Baunia, rumah besar Loveng dirancang seperti Taman Jiangnan dengan ciri-ciri seperti jembatan dan sungai kecil, pavilion yang lapang, dan pagoda. Loveng duduk di meja salah satu pagoda, menyeruput anggur sambil merenungkan jalan dewa binatang. Ia sangat menikmati hari-hari yang damai, di mana ia dapat mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan sepenuh hati. Namun ia tahu bahwa di sekolah Dewa Leluhur, ia hanya tampak aman dan sehat. Namun seiring berjalannya waktu, prajurit serangga, iblis, dan ras robot mulai kehilangan kesabaran. Saat mereka melihatnya terus tumbuh, bagaimana tiga ras puncak lainnya akan menerimanya begitu saja? Mereka pasti akan menemukan cara untuk mengalahkannya. Adapun dia memiliki bakat teknik membelah tubuh, dan jika itu hanya serangan material pada salah satu tubuhnya untuk memusnahkannya, mereka tidak akan mencapai hasil yang mereka inginkan. Jika mereka ingin menyerang,
mereka pasti akan fokus pada jiwanya. Dengan tubuh aslinya yang tampak begitu jelas, Lo Feng tidak berani bertindak gegabah. Harta karun sejati bertipe jiwa yaitu Mutiara Menara, dan harta karun sejati puncak armor kekuatan selalu bersamanya. Armor kekuatan juga memiliki kemampuan untuk melemahkan serangan terhadap jiwanya. Yang terpenting, harta karun sejati bertipe jiwa yang biasa dan lemah akan hancur ketika diserang oleh harta karun bertipe jiwa lainnya. Namun, Mutiara Menara adalah pusat kendali utama Menara Bintang dan dapat mengenali tuannya. Bahkan harta karun sejati tertinggi tidak dapat membuatnya hancur. Tingkat pertahanannya hanya setara dengan harta karun sejati biasa, tetapi itu jelas dapat dipercaya. Mutiara Menara dan armor kekuatan ditambah dengan kemauan keras dan kesadaranku yang sudah setingkat dengan Universe Master, Lo Feng memperhitungkan dalam hati. Tubuhnya yang besar dan kekuatan ilahi yang tak terbatas telah memberinya kesadaran yang kuat. Cobaan yang tak terhitung jumlahnya, perubahan warisan hidup dan mati, serta 180 juta tahun kultivasi telah membawa tekadnya ke tingkat yang kuat. Dia dapat mengandalkan keunggulan ini. Lo Feng tentu saja cukup percaya diri. Sambil memegang gelas anggurnya, Lo Feng merenungkan jalan Dewa Binatang. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia menatap area di langit yang diselimuti oleh danau aurora 5 warna, sebuah sosok yang dikelilingi oleh aliran udara hitam tak terbatas tiba-tiba muncul. Sosok itu diselimuti aliran udara. Pandangan Lo Feng terhadapnya menjadi kabur. Hanya sepasang mata yang terlihat, dan sungguh sepasang mata itu hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat Lo Feng bergidik. Rasa ngeri menjalar dalam dirinya hingga ke jiwanya, dan Lo Feng langsung mengerti bahwa ini adalah perasaan tidak berdaya yang hanya dia rasakan saat menghadapi leluhur binatang dan Shou Sanke. Itu adalah makhluk tertinggi di alam semesta. Lo Feng menyadarinya. Serangan tak berwujud telah dilancarkan. 300 kaki di atas Lo Feng, sebuah retakan raksasa tiba-tiba muncul di langit. Seluruh waktu dan ruang di sekitar sosok yang diselimuti oleh aliran udara hitam itu berada di bawah kendalinya. Bahkan hukum alam semesta pun diabaikan. Sosok yang diselimuti oleh aliran udara hitam itu memegang kendali penuh atas segalanya. Begitu pula, ruang bawah juga dikendalikan. Satu ke atas, satu ke bawah. Kedua ruang ini bertabrakan hanya pada jarak 300 kaki dari Lo Feng. Itu adalah pemandangan yang lebih menakutkan daripada tabrakan sebuah planet. Ketika dua ruang itu bertabrakan, kedua kekuatan besar itu memanipulasi ruang mereka sendiri. Dimanapun dua ruang itu bertabrakan, retakan akan muncul. Lo Feng dapat langsung menyimpulkan bahwa di ruang bawah ada seorang Trugat lainnya. Dua Trugat saling bertarung. Lo Feng bingung harus bereaksi apa. Ngelangit di atas danau aurora 5 warna bergejolak hebat. Ini adalah pertama kalinya Lo Feng menyaksikan betapa bergejolaknya danau itu. Apa yang terjadi pada danau aurora 5 warna yang luas itu bagaikan danau-danau surgawi yang runtuh dalam sekejap mata. Sinar cahaya yang melimpah datang menukik ke bawah menuju ruang, menyerbu ke arah sosok yang hitam dan berkabut. Sosok hitam berkabut itu tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, terdengar suara geraman penuh amarah. Dewa leluhur, sosok itu meraung. Apakah kamu akan menghentikanku? Master Iblis Ilusi, jawab sebuah suara menggelegar. Ini adalah wilayah sekolah dewa leluhurku. Lo Feng melihat ke arah suara itu berasal. Sebuah makhluk terbang dari istana biasa yang dekat dengan istananya. Makhluk agung dari ras lain yang tingginya puluhan kaki dan memiliki 6 lengan. Dia berwujud manusia dengan kaki yang besar, tetapi dia memiliki wajah di setiap sisi kepalanya. Wajah di depan tampak ramah dengan senyuman, tetapi yang di belakang gelap dan garang. Masing-masing dari ke-6 lengannya memegang tongkat pendek, dan ada 4 bagian pada setiap tongkat, membuatnya tampak seperti belati penangkis dari bumi.
Dewa leluhur tinggal di sampingku. Lo Feng terkejut. Dia telah berlatih di Pulau Baunia selama 62 tahun dan tidak tahu bahwa dewa leluhur tinggal di sampingnya sampai sekarang. Wajah ramah dewa leluhur memandang ke langit dan suaranya ditransmisikan dari ruang dan waktu di bawah kendalinya ke ruang dan waktu yang ada di bawah kendali Master Iblis Ilusi. Master Iblis Ilusi, keluarlah, katanya. Aku akan berpura-pura kamu tidak pernah ada di sini. Dewa leluhur berwajah ganda, kata Master Iblis Ilusi. Berani sekali kamu bersikap sombong di hadapanku. Aku tidak pernah peduli dengan apa yang disebut sekolah dewa leluhurmu. Dan aku selalu pergi kemanapun aku mau. Siapa yang bisa menghentikanku? Aku akan menghabisi manusia Lo Feng hari ini. Dan kamu tidak akan bisa menghentikanku. Kekuatan ruang dan waktu yang dikendalikan oleh Master Iblis Ilusi lebih kuat. Dewa leluhur berwajah ganda mendongak, dan ruang di bawah kendalinya juga melonjak. Ketika dua ruang semesta saling berbenturan, danau aurora 5 warna mulai melancarkan serangan. Semua aurora menyusut dan menyatu, membentuk pilar emas. Ruang semesta yang dikendalikan oleh Master Iblis Ilusi terpotong seolah-olah ada jurang. Tidak heran, itu adalah harta karun sejati yang tertinggi. Lo Feng mendongak dan merasa kagum. Ruang semesta itu sepenuhnya berada di bawah kendali Master Iblis Ilusi, dan bahkan hukum operasi alam semesta telah mundur. Itu lebih luar biasa daripada kendali waktu dan ruang seorang Universe Master, dan itu masih tidak berdaya di bawah harta karun sejati yang tertinggi. Pilar emas itu menukik tajam, dan jurang angkasa yang gelap memanjang menuju ke arah Master Iblis Ilusi. Master Iblis Ilusi tiba-tiba mendongak dan kabut hitam menyelimuti. Danau aurora 5 warna, enyahlah. Master Iblis Ilusi meraung dan armor muncul yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Itu adalah armor misterius dengan noda darah di atasnya. Sebuah cekungan gelap seluas lebih dari 30 kaki persegi muncul. Pilar emas terus-menerus memborbardir Master Iblis Ilusi, tetapi baju besinya mampu menahannya. Aku punya harta karun sejati yang luar biasa untuk melindungiku, kata Master Iblis Ilusi. Tidak ada seorang pun di lautan semesta yang bisa menghabisiku, apalagi kamu, dewa leluhur berwajah ganda. Dewa leluhur berwajah ganda bertukar wajah. Wajah hitam gelap itu bergerak ke garis depan dan melotot ke arah Master Iblis Ilusi. Dia meraung marah dan terbang. Masing-masing lengannya membawa belati penangkis. Dengan belati yang diayunkan, 3 aliran udara hitam dan 3 aliran udara putih terbentuk. Mereka digabungkan dan membentuk gambar aliran udara hitam putih yang kompleks. Saat mereka bersentuhan, kekuatan harta karun sejati tertinggi yang dibawa oleh Master Iblis Ilusi dan kekuatan ke-6 harta karun sejati puncak yang dibawa oleh dewa leluhur bergabung. Lo Feng bisa merasakan ruang di sekitarnya bergetar. Dia ingin melarikan diri secara diam-diam. Namun yang paling aman baginya adalah tetap berada di dalam ruang dan waktu yang dikendalikan oleh dewa leluhur. Master Iblis Ilusi, jangan salahkan aku, dewa leluhur meraung. Danau aurora 5 warna yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagian langsung menyusut. Itu adalah harta karun sejati yang dijaga oleh sekolah dewa leluhur yang mencangkup beberapa tahun cahaya persegi. Namun sekarang, danau itu menyusut. Semua aurora menyusut hingga seukuran butiran beras, lalu membentuk bilah raksasa 5 warna. Pedang raksasa 5 warna itu menebas. Dewa leluhur sialan, gerutu Master Iblis Ilusi. Baik dewa leluhur maupun bilah raksasa 5 warna tidak dapat mendekat, dan kekuatan dari Master Iblis Ilusi sangat kuat yang mengejutkan Lo Feng yang sedang menonton di sana. Master Iblis Ilusi, ini adalah alam semesta asli, teriak dewa leluhur. Master Iblis Ilusi tampak maha kuasa. Dia mengabaikan bilah raksasa 5 warna dan menukik ke bawah.
Pada saat yang sama, rantai emas muncul di angkasa dan mengikat lengan Master Iblis Ilusi, membuatnya sulit untuk menyerang. Master Iblis Ilusi menunduk. Dewa leluhur berwajah ganda, ini adalah alam semesta asli. Kamu bukan tandinganku jika ada di samudra semesta. Dewa leluhur berwajah ganda mendongak. Sayangnya bagimu, kamu sekarang berada di alam semesta asli. Masing-masing dari kami bertiga dewa leluhur dapat mengalahkanmu di alam semesta asli. Tidak ada yang dapat menentang kami. Kami adalah penjaga hukum operasi alam semesta, dan kami diberi anugerah oleh asal-usul alam semesta. Master Iblis Ilusi berkata, kamu akan mempelajari konsekuensinya di samudera semesta. Kita tidak akan pernah pergi ke samudera semesta, kata dewa leluhur berwajah ganda. Anak kecil, kata Master Iblis Ilusi. Dia melirik Lo Feng yang terkejut. Kamu beruntung hari ini. Master Iblis Ilusi melesat jauh lebih cepat daripada cahaya. Ia keluar dari danau aurora 5 warna dan langsung menghilang. Lo Feng mendengar sebuah suara dari dewa leluhur yang memanggilnya. Lo Feng berkata, Dewa leluhur, terima kasih telah datang menyelamatkanku. Danau aurora 5 warna menyelimuti tanah inti dari seluruh sekolah dewa leluhur. Ketika danau itu tiba-tiba menghilang, banyak pulau, istana dewa 8 binatang, istana dewa binatang penjaga, 72 benua umum, dan banyak lainnya dengan cepat menyadari ketidakhadirannya. Meskipun semuanya kembali normal dengan sangat cepat, hal itu tetap memicu perdebatan yang tak ada habisnya. Sekolah dewa leluhur memiliki banyak anggota pinggiran yang biasanya tinggal di pulau lain. Mereka semua membahas hal ini secara proaktif. Pada saat yang sama, mereka secara diam-diam mengirimkan berita kembali pada kekuatan di belakang mereka. 8 kekuatan teratas lainnya di alam semesta bukanlah orang bodoh. Masing-masing mencapai kesimpulan dengan cepat, terutama 3 kekuatan teratas, yaitu ras serangga, ras iblis, dan ras robot, yang menunggu dengan tenang dan penuh harapan. Setelah meminta bantuan dari Master Iblis Ilusi, pemimpin ras robot telah memberitahu para iblis dan ras serangga bahwa ia telah mengundang makhluk tertinggi di alam semesta atau Trugat untuk menangani masalah tersebut. Oke guys, sebenarnya di episode kali ini semua makhluk yang ada di alam semesta itu belum mengenal yang namanya Trugat ya. Jadi di atas Universe Master itu kan Trugat, tapi untuk sekarang semua makhluk tuh manggilnya makhluk tertinggi di alam semesta. Belum ada kata-kata atau istilah Trugat, tapi bakal kedepannya menjadi Trugat. Dan karena Mimin udah tahu bocoran kedepannya, Mimin langsung panggil aja Trugat ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut. Dewa leluhur berwajah ganda tersenyum dan berkata, Aku adalah iblis Undying yang tinggal di sampingmu. Aku menjelma menjadi wujud itu agar tidak seorang pun di Pulau Baunia mengetahui identitas asliku. Bayangan iblis Undying dalam bentuk serigala putih berkepala 2 langsung muncul di benak Lo Feng. Ternyata itu dia. Jika aku tidak tinggal di dekatmu dan kamu tiba-tiba menghadapi bahaya, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu tepat waktu? Aku tidak mungkin melakukannya dari istana dewa leluhurku. Dewa leluhur berwajah ganda tersenyum. Master Iblis Ilusi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia bisa muncul di Pulau Baunia dalam sekejap. Jika aku berada di istana dewa leluhur saat aku menyadari dia ada di sini, bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke sini, aku khawatir aku masih akan terlambat untuk menyelamatkanmu dari kehancuran atau menyelamatkanmu dari kendali jiwa lain. Saat kamu jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan Master Iblis Ilusi, kamu akan tetap merasakan hukum alam semesta bergerak. Kamu masih bisa berkultivasi, dan dalam proses kultivasi, kamu masih bisa menguasai keterampilan pemahaman hukum. Semuanya benar-benar nyata. Tentu saja, begitu kamu mampu melepaskan diri dari ilusi itu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak mengalami perubahan apapun. Hanya kemauan dan ingatanmu yang akan mengalami beberapa perubahan.
Tentu saja, hukum yang telah kamu kembangkan dalam ilusi itu pasti salah satu hukum yang ia ketahui secara pribadi. Jika ia tidak mengetahui hukum-hukum itu, ia tidak akan membuatmu bisa berkultivasi. Lo Feng terkejut dan berkomentar, bisakah waktu ini digunakan untuk berkultivasi? Ini akan menjadi cara yang sangat cerdas untuk menghemat waktu dan berkultivasi. Tidak mungkin. Dewa leluhur berwajah ganda berjalan di sepanjang trotoar berbatu yang mengelilingi kolam dan berkata, mempertahankan ilusi menghabiskan sejumlah besar kekuatan ilahi. Selain itu, ia harus memberikan yang terbaik. Membuat manusia biasa jatuh ke dalam ilusi dan mempertahankannya untuk waktu yang lama adalah mudah. Namun membuat seorang Universe Master jatuh ke dalam ilusi dan membuatnya merasa seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Jumlah kekuatan ilahi yang dibutuhkan benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu dapat digunakan untuk kultivasi? Selain itu, jalur pilihanmu untuk berkultivasi mungkin tidak familiar bagi Master Iblis Ilusi. Kemampuan terkuatnya adalah ilusi. Aku telah hidup di sisimu selama 62 tahun. Setelah mengamatimu begitu lama, aku juga dapat menilai bahwa kemauanmu dan kesadaranmu pasti telah mencapai tingkat Universe Master. Tubuh ilahimu mungkin sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang ada satu. Setelah lama mengamati Lo Feng, dewa leluhur berwajah ganda telah mampu membuat penilaian tentang kekuatannya. Kamu harus tahu bahwa di antara makhluk tertinggi di alam semesta atau Trugat, dia memiliki keterampilan yang paling menakutkan dalam hal ilusi. Dalam kasus harta karun sejati berjenis jiwa biasa, kekuatan ilahinya yang samar dapat menghancurkannya kapan saja. Sedangkan untuk harta karun sejati berjenis jiwa senior, mereka juga tidak berdaya melawannya. Lo Feng mengangguk dan memastikan bahwa ia mengingat semua informasi ini dengan baik. Informasi ini dianggap rahasia bagi dewa leluhur berwajah ganda. Untuk memberitahunya semua ini memang merupakan tindakan yang sangat baik. Sepertinya aku harus membawa menara bintang bersamaku setiap saat, kata Lo Feng dalam hati. Saat mutiara menara kembali ke menara bintang akan menyusut dan berdiam di dalam tubuh dewa Lo Feng. Dengan begitu, tentu saja akan menjaga jiwanya. Menara bintang terdiri dari berbagai komponen fungsional seperti serangan, tipe jiwa, tipe istana terbang, tipe penyegel, dan masih banyak lagi. Dia mungkin hanya memiliki komponen tipe jiwa, tetapi dengan seluruh menara bintang di dalam tubuhnya, menurut penilaian Lo Feng, itu seharusnya sebanding dengan harta karun sejati tipe jiwa puncak. Atau paling tidak, Lo Feng merasa itu akan membuat perbedaan. Lo Feng selalu berpikir bahwa setelah dia menjadi seorang kesatria, dia akan mampu bersaing langsung dengan seorang Universe Master. Lo Feng sudah terlalu puas diri. Pertunjukan kekuatan oleh makhluk tertinggi di alam semesta kali ini telah membuatnya sadar. Dewa leluhur berwajah ganda menoleh untuk melihat Lo Feng. Kabar tentangmu yang menghabisi pemimpin gerombolan cahaya berkembang dan kesatria para chopper telah menyebar, terutama saat kamu muncul di Pulau Baunia. Aku melanjutkan untuk membahas situasimu dengan dua dewa leluhur lainnya. Para prajurit serangga, ras robot, dan para iblis akan menjauh untuk sementara waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami tahu mereka mungkin akan mendekatimu. Oleh karena itu, hari kedua setelah kamu tiba di Pulau Baunia, aku mulai tinggal di istana di sebelah rumah besarmu. Terima kasih dewa leluhur. Lo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sudah lama sekali sejak makhluk yang menjanjikan seperti dirimu muncul di sekolah dewa leluhur, kata dewa leluhur berwajah ganda. Potensimu jauh lebih kuat daripada kesatria Doku Ungu. Dia tersenyum pada Lo Feng lalu menambahkan, kami di sekolah dewa leluhur berharap kamu akan tumbuh dan dewasa hingga ke tahap di mana kamu setara dengan gurumu, yaitu pemimpin kota primal. Pada saat itu, sekolah dewa leluhur akan menganugerahkanmu gelar Master Dewa Penjaga. Oke guys, sampai sini dulu ya episodenya. Ternyata pertarungan dua True God atau makhluk tertinggi di alam semesta ya. Untuk sementara ini mereka yang terkuat teman-teman. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat lagi, kita nggak tahu ya. Tapi
2 True God aja udah heboh banget ya pergelutannya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.